Baik, sekarang kita akan mulai materi baru, yaitu mengenai reaksi redoks dan elektrokimia. Di sini kita akan membahas ada 4 materi. Yang pertama itu penyetaran reaksi redoks, yang kedua sel volta, yang ketiga elektrolisis, dan yang keempat korosi. Baik, penyetaran reaksi redoks. Pertama kita dengan menggunakan metode bilangan oksidasi. Adapun langkah-langkahnya dengan metode bilangan oksidasi, pertama, tuliskan kerangka dasar reaksi, yaitu reduktor dan hasil oksidasinya, serta oksidator dan hasil reduksinya. Kedua, setarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi dengan memberi koefisien yang sesuai. Biasanya ialah unsur selain hidrogen dan oksigen. Yang ketiga, tentukan jumlah penurunan bilangan oksidasi dari oksidator dan jumlah pertambahan bilangan oksidasi dari reduktor. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan jumlah penurunan bilangan oksidasi atau jumlah pertambahan bilangan oksidasi adalah hasil kali antara jumlah atom yang terlibat dengan perubahan bilangan oksidasinya. Yang keempat, samakan jumlah perubahan bilangan oksidasi tersebut dengan memberi koefisien yang sesuai. Yang kelima, setarakan muatan dengan menambah ion H positif dalam suasana asam atau ion OH- dalam suasana basah. Yang keenam, setarakan atom H dengan menambahkan H2O. Nah, metode setengah reaksi atau ion elektron dalam suasana asam. Langkah pertama, tulislah kerangka dasar dari setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi secara terpisah dalam bentuk reaksi ion. Langkah kedua, masing-masing setengah reaksi disetarakan dengan urutan sebagai berikut. A. Setarakan atom unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, biasanya ialah unsur selain oksigen dan hidrogen. Yang B. Setarakan oksigen dengan menambahkan molekul air atau H2O. C. Setarakan atom hidrogen dengan menambahkan ion H+. D. Setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Langkah ketiga, samakan jumlah elektron yang diserap pada setengah reaksi reduksi dengan jumlah elektron yang dibebaskan pada setengah reaksi oksidasi. Dengan cara memberi koefisien yang sesuai, kemudian jumlahkanlah kedua setengah reaksi tersebut. Nah, suasana larutan basah. Penyetaran reaksi redoks dalam suasana basah dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti dalam suasana asam. Tetapi ion H+ kemudian harus dihilangkan. Cara menghilangkan ion H+ tersebut dengan menambahkan ion OH- pada kedua ruas masing-masing sejumlah ion H+ yang ada. Reaksi redoks spontan, yaitu reaksi redoks yang berlangsung serta-merta. Contohnya adalah antara logam zinc dengan larutan tembaga 2 sulfat. Sementara itu reaksi kebalikannya tidak terjadi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kebalikan dari reaksi spontan adalah tidak spontan. Susunan sel volta. Logam zinc dicelupkan dalam larutan yang mengandung ion Zn+, sementara sepotong logam tembaga dicelupkan dalam larutan ion Cu2+. Logam zinc akan larut sambil melepas 2 elektron. Elektron yang dibebaskan tidak termasuk larutan tetapi tertinggal pada logam zinc itu. Elektron tersebut selanjutnya akan mengalir ke logam tembaga melalui kawat penghantar. Ion Cu2+ akan mengambil elektron dari logam tembaga kemudian mengendap. Sel volta. Sel volta terbagi dua, anode dan katode. Di anode akan terjadi oksidasi, berarti muatannya negatif. Di katode terjadi reaksi reduksi, berarti muatannya positif. Notasi sel volta. Susunan suatu sel volta dinyatakan dengan suatu notasi singkat yang disebut dengan diagram sel. Zn dibatasi dengan diagram selnya Zn2+, kemudian ada jembatan garam Cu2+, dibatasi dengan diagram selnya ada menjadi Cu. A. Anode biasanya digambarkan di sebelah kiri, sedangkan katode di sebelah kanan. Pada anode terjadi reoksidasi Zn menjadi Zn2+. Di katode terjadi reaksi ion Cu2+ menjadi Cu. Dua garis sejajar ini yang memisahkan anode dan katode menyatakan jembatan garam, sedangkan garis tunggal menyatakan batas antar fase. Potensial elektrode standar atau E0.
yaitu suatu elektrode dengan elektrode hidrogen disebut potensial elektrode itu dinyatakan dengan lambang E. Apabila pengukuran dilakukan pada kondisi standar yaitu pada suhu 25 derajat dengan konsentrasi ion-ion 1M dan tekanan gas 1 atm disebut potensial elektrode standar dan diberi lambang E0. Elektrode yang lebih mudah mengalami reduksi dibandingkan terhadap elektrode hidrogen mempunyai potensial elektrode bertanda positif, diberi tanda positif. Sedangkan elektrode yang lebih sukan mengalami reduksi diberi tanda negatif. Potensial sel. E0 sel sama dengan E0 katode dikurang E0 anode. Katode adalah elektrode yang mempunyai harga E0 lebih besar ataupun lebih positif. Sedangkan anode adalah mempunyai E0-nya lebih kecil ataupun lebih negatif. Contoh, Ag plus ditambah E menghasilkan Ag. E0-nya adalah positif 0,80 volt. Mg2 plus tambah 2 elektron menghasilkan Mg. E0-nya sama dengan min 2,37 volt. Nah, tentukanlah S-sel yang disusun dari kedua elektrode itu. Nah, jawabannya adalah potensial sel adalah selisih potensial katode dengan anode. Katode merupakan elektrode yang positif, yang potensial reduksinya lebih positif. Dalam hal ini yaitu perak, karena dia lebih positif ataupun lebih besar. Berarti dia reduksi. S-sel sama dengan E katode kurang E anode. Berarti katodenya lah positif 0,80. Anodenya adalah min 2,37 dikurangi ya dari katode, berarti menjadi 3,17. Deret keaktifan logam ataupun deret volta. Susunan unsur-unsur logam berdasarkan potensial elektrode standar disebut deret elektrokimia atau deret volta. Semakin kiri kedudukan suatu logam dalam deret volta. Logam semakin reaktif berarti semakin mudah melepas elektron. Nah, logam merupakan reduktor yang semakin kuat. Sebaliknya, semakin ke kanan kedudukan logam dalam deret volta, berarti logamnya semakin kurang reaktif ataupun semakin sukar melepas elektron. Nah, kationnya merupakan oksidator yang semakin kuat. Nah, kita lihat tabel 2.2 sini deret volta itu. Reaksi elektrolisis. Reaksi elektrolisis terdiri dari reaksi katode yaitu reduksi dan reaksi anode yaitu oksidasi. Spesies yang mengalami reduksi katode adalah spesies yang potensial reduksinya paling besar. Spesies yang mengalami oksidasi di anode adalah spesies yang potensial oksidasinya paling besar. Yang paling kecil. Reaksi di katode ataupun reduksi. Reaksi di katode bergantung pada jenis kation dalam larutan. Jika kation berasal dari logam-logam aktif, itu logam 1A, 2A, Al atau Mn, itu logam-logam yang potensial standar reduksinya lebih kecil ataupun lebih negatif daripada air, maka air yang tereduksi. Sebaliknya, kation selain yang disebutkan di atas akan tereduksi. Reaksi di anode. Jika anode tidak terbuat dari PT, AU atau grafit, maka anode itu akan teroksidasi. Hukum Faraday. Hukum Faraday 1. Massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Berarti massa zat yang dibebaskan tadi dengan simbol G, kemudian jumlah listrik yang digunakan simbol G, berarti G sama dengan Q. Jumlah muatan listrik Q sama dengan hasil kali dari kuat arusnya, berarti Q sama dengan I dikali T. Tentu G juga I dikali T. Hukum Faraday 2. Massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekivalen zat itu. Berarti G, massa yang dibebaskan sama dengan ME, simbol dari massa ekivalen. Penggabungan hukum Faraday 1 dan 2 menghasilkan persamaan sebagai berikut. G sama dengan K dikali I dikali T dan dikali ME. K tadi merupakan suatu tetapan.
Nah, Faraday menemukan harga K sama dengan 1/96.500. Jadi G sama dengan K dikali I dikali T kali ME. Dapat dinyatakan sebagai berikut. G sama dengan 1/96.500 dikali T dan dikali ME. Dengan G sama dengan massa zat dibebaskan, I kuat arusnya, T waktu, dan E massa ekivalen. Massa ekivalen dari unsur logam sama dengan massa atom relatif air dibagi dengan bilangan oksidasi atau Bilog. Stoikiometri reaksi elektrolisis. Nah, stoikiometri reaksi elektrolisis didasarkan pada anggapan bahwa arus listrik adalah aliran elektron. Muatan listrik dari 1 mol elektron adalah 96.500 coulomb. Nah, jumlah muatan dari 1 mol elektron ini sama dengan Faraday, yaitu 1 Faraday sama dengan 1 mol elektron, sama dengan 96.500 coulomb. Sehingga hubungan kuat arus dan waktu dengan jumlah mol elektron sama dengan jumlah mol elektron sama dengan 1/96.500 kali T mol. Nah, mungkin ini yang bisa disampaikan untuk pertemuan kita kali ini mengenai penyetaran reaksi redoks. Insya Allah setelah ini akan kita lanjutkan lagi mengenai elektrolisis dalam industri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini ada contoh soal. Setarakan reaksi redoks berikut dengan metode bilangan oksidasi. CuS ditambah NO3- menghasilkan Cu2+ ditambah S tambah NO dalam suasana asam. Nah, penyelesaiannya kita buat dulu persamaan reaksi setaranya. Nah, setelah itu kita hitung jumlah muatan kiri dan kanan. CuS muatannya di sini berarti S-nya -2. Pada NO3- berarti N-nya +5. Nah, kita lihat pada produknya. S di sini karena unsur bebas berarti bilognya adalah 0, dan NO di sini N-nya menjadi +2 karena kita ketahui O-nya adalah -2 ketentuannya. Nah, baru kita lihat reaktan dan produknya. Pada reaktan Cu sebelah reaktan, S-nya sebelah reaktan -2, sementara produknya S-nya 0. Dari -2 ke 0 berarti itu mengalami kenaikan bilog, berarti mengalami oksidasi. Dan yang N sebelah kiri dia +5, sementara N di produk adalah +4. Berarti dari +5 ke +4 mengalami penurunan bilog. Otomatis dia reduksi. Nah, dari Cu kiri dan S kiri dan S kanan, dari -2 berarti dia kena antara 2 dan 3, berarti kita ambil KPK-nya. Yang si S-nya naik 2, yang si N-nya turun 1. Berarti KPK-nya adalah 1 dan 2. Otomatis yang si S 2-nya kita kalikan 3, yang si NO-nya dari +5 menjadi +2 adalah 3, berarti kita kali 2. Nah, kalikan semuanya, berarti yang berpengaruh di sini adalah koefisiennya. Berarti CuS kita kalikan 3 menjadi 3 CuS. Yang NO3- kita kalikan 2 menjadi 2 NO3-. Menghasilkan Cu-nya kita kalikan 3 menjadi 3 Cu2+. Yang si S-nya kita kalikan 3 menjadi 3S. NO dikalikan 2 menjadi 2 NO. Nah, apakah di sini sudah selesai? Nah, berarti belum, karena dia belum setara kiri dan kanan. Bagaimana kita menyetarakannya? Berarti kita hitung muatannya sebelah kiri. Muatan sebelah kiri jumlah totalnya ada -2. Ya kan? Yang 3 CuS itu kan 0. Nah, sementara muatan sebelah kanan atau produknya semuanya ada -6. -2 dan -6 supaya dia sama di kiri dan kanan, berarti sebelah kiri yang -2 ini supaya menjadi +6. Berapa H kita tambahkan? -2 tambah berapa supaya menjadi menjadi +6? Tentu 8.